Mari kita dengarkan dengan seksama siraman rohani dari Ustadz Abdul Somad tercinta. Silakan Tuan Guru saya hadirkan untuk masyarakat yang saya cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja membeli katun. Katun dibeli di kampung Melayu. Saya tak lagi berpantun, sebab dah diambil Pak Wahyu. Apa khabar menyadi semua sehat? Apa khabar nuan-nuan semua sehat? Semua yang hadir malam ini insya Allah selalu istiqomah. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya soleh dan solehah. Yang belum dapat jodoh dijumpakan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Makin kuat nih. Yang dililit utang dilepaskan Allah hutang piutangnya. Oh, lagi kuat. Amin ya Rabbal. Malam ini kita boleh berkumpul bersama, kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil. Berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur, Bapak Wakil Bupati, tokoh masyarakat, ibu-ibu dari Bapak Ibu DPRD, anggota Ketua DPRD, Ibu DPD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tak ada kepala, Bapak Sekda, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili, ketua-ketua organisasi sosial kemasyarakatan, yang tak saya sebut nama jangan tersinggung dan sakit hati, muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Kalau tuah ada di badan, pasir digenggam menjadi intan. Orang Kapuas Hulu, orang Putus Sibau ini adalah orang-orang yang bertuah. Betul? Apanya betul? Orang Putus Sibau, orang Kapuas Hulu yang tinggal di tanah ini, yang bernaung di bawah langit ini adalah orang-orang yang beruntung dan bertuah. Betul? Apanya yang betul? Di tempat saya, ikan toman, ikan cana yang cantik disimpan di akuarium sebesar ujung kelingking, harganya hanya 99,9 ribu. 100 ribu sebesar kelingking. Tapi di Putus Sibau tadi saya sampai, ikan toman panjang besar dipanggang. Inilah rupanya yang di akuarium di rumah orang-orang kaya itu, yang selalu dikagumi orang. Di sini disuap, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yami. Di tempat lain ikan arwana, tahu ikan arwana? Diletakkan di dalam kaca, merah menyala, rupanya waktu hidup lampu. Dimatikan lampu tak ada cahayanya.
Maka banyak ikan arwana yang disimpan orang di kota-kota, di rumah orang kaya, buta matanya, katarak karena lampu. Tapi di Kapuas Hulu, di Putus Sibau, tak pakai lampu, ikan tuh menyala. Betul? Dari mana nikmat ini datang? Allahu Akbar. Ustadz Somad, ini ikan asli dari Putus Sibau. Ini dari tempat kami Ustadz Somad. Berapa harganya ini Pak? Ini harganya 50 juta Pak Ustadz. Hampir tangkai jantung saya lepas. Tanamannya tidak perlu ditanam, tumbuh sendiri, tak perlu disiram, tak perlu dirawat, tak perlu diperhatikan, biarkan saja, hanya tumbuh di tanah ini. Apa namanya? Keratum. Dicoba ditanam orang di Amerika, mereka tanam di Afrika, ratusan ribu hektar, tumbuh apa tak tumbuh? Tumbuh, apa tak tumbuh? Tapi waktu dihancurkan, dijemur, kering jadi tepung, tak ada kandungan keratumnya di dalam. Yang ada hanya yang tumbuh di Kapuas Hulu, di Putus Sibau. Dari mana nikmat ini datang? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Danaunya luas, terbesar. Apa nama danaunya? Danau Sentarum. Ada pula hutannya luas, dilindungi di dunia. Apa namanya? Namanya Betong Kerihun. Makanya Pak Wakil Bupati diminta untuk berbicara ketika berkumpul negara-negara dalam G20, G20 di Bali. Kenapa? Karena di antara kabupaten se-Indonesia, inilah tempat yang paling dilindungi danau dan hutannya. Allahu Akbar. Kebun sawitnya luas. Saya dibawakan Ustadz Luqmanul Hakim, guru kita semua, sahabat saya. Banyak saya belajar mengambil pengalaman dari beliau. Ustadz Somad, ini ada madu, tapi minumnya jangan banyak-banyak, nanti gawat dan bahaya. Dari mana madu nih Ustadz? Ini madu nih datang dari Kapuas Hulu. Nanti Ustadz akan saya bawa ke sana. Sampai jugalah niat. Saya sampai kemari karena kerjasama yang baik antara pemerintah daerah. Pak Bupati tadi berkirim salam ke saya. Beliau ada kegiatan, salam untuk Ustadz Somad. Saya balas salam kembali. Mudah-mudahan hubungan silaturahim kita terjalin dengan baik insyaallah. Amin ya rabbal. Besarkah nikmat Allah untuk Putus Sibau? Besar. Hebatkan rahmat Allah untuk orang Kapuas Hulu? Hebat. Maka kita hanya disuruh Allah bersyukur, bukan bercukur. Bersyukur dengan lisan, banyak-banyak berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Di tempat saya, di tempat lain berkumpul ramai-ramai di tanah lapang, sholat istisqa minta hujan, tak turun-turun hujan. Di Putus Sibau belum diminta udah turun hujan. Berdoa hamba Allah minta berhenti, berhenti hujan. Doa orang-orang soleh dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lama saya berpikir di jalan tadi, ini masyarakat orang-orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah. Mereka ini adalah pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa diturunkan Allah hujan? Baru saya paham.
Allah ingin menunjukkan kalau ada tablik akbar di masjid ramai biasa, ada tablik akbar di gedung beratap, hall convention, di hotel biasa. Tapi kalau di tanah lapang, tak beratap, tak beralas, hujan lebat, tidak bubar, itu baru Allahu Akbar. Tadi waktu di rumah Pak Wakil Bupati terdengar saya hujan dari atap seng. Dalam bayangan saya ini kejadian nih ceramah di depan kamera aja nanti nih. Saya sempat suuzon, saya sempat buruk sangka kepada orang Putusi Bau. Rupanya Allah mau tunjukkan kau salah Abdul Somad, kau busuk hati Abdul Somad, kau buruk sangka Abdul Somad. Nih orang Putusi Bau tak beranjak, tak bergerak sedikit pun. Allahu Akbar. Ya Allah, orang-orang yang ikhlas dan baik hati, lembut hatinya. Saya dengar ada yang datang jam 6 tadi. Hah? Jam 4. Allahu Akbar. 5, 6, 7, 8, 9. Mudah-mudahan dibalas Allah segala tetes peluh keringat. Keikhlasan. Abdul Somad mungkin masuk surga bukan karena sholat tahajudnya, bukan karena hatam Qur'annya, tapi karena doa orang-orang yang tulus ikhlas ini, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi cara mensyukuri nikmat ini banyak-banyak gunakan lidah menyebut asma Allah. Tahmid, alhamdulillah. Tasbih, subhanallah. Takbir, Allahu Akbar. Hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Istighfar, astaghfirullah. Jangan sampai lidah mencakapkan, membicarakan aib orang lain. Anak si anu, bini si anu, laki si anu, anak si anu, adik si anu, apa. Ini orang yang menceritakan aib orang lain ini disumbatkan mulutnya ini pakai kepala toman. Biar berhenti dia menceritakan aib orang lain. Setuju? Apa pula setuju? Jangan. Kita doakan supaya dapat hidayah. Allahumma hdi qaumi. Berikanlah hidayah. Banyak-banyak bersolawat. Kita masih membahas amal lisan, lidah. Ini di atas kita ini kamera ini. Menyala lampunya hijau. Ini bukan jin. Nah, kamera ini. Lambaikan tangan semua ke atas. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Siap jaga lisan dengan istighfar, siap jaga lidah dengan salawat, siap jaga lidah jangan ghibah adu domba, siap jaga lidah jangan ceritakan aib orang. Bukti tablik akbar berhasil bukan hanya sekedar ramai. Bagaimana tablik akbar Ustaz Somad di Putusi Bau? Basah. Bagaimana tablik akbar Ustaz Somad di Kapuas Hulu? Masya Allah, selap saya hilang. Bukan. Yang selama ini mulutnya suka riba, namimah, adu domba, menceritakan aib orang lain. Berhenti. Apalagi kita tak lama lagi masuk bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan kita semua menahan mulut. Datang tetangga kita menceritakan aib, tidak jumpa, tak bertatap muka, melalui handphone. Assalamualaikum, kabarnya laki si anu, bini si anu, anak si anu, mertua si anu. Jangan bicarakan aib orang lain. Stop.
berdosa kata Ustaz Somad, hilang pahala kita. Kita macam bangkai saudara kita, memakan bangkai saudara kita. Diam, nanti habis maghrib kita lanjutkan. Betul? Salah. Kita menjaga lisan kita di dalam Ramadan, di luar Ramadan, di dalam Sya'ban. Hai Abdul Somad, kalau kau ceritakan aib saudaramu, puasamu hilang, zakatmu terbang, pahala ceramahmu melayang, hilang. Mudah-mudahan dosa kita yang lalu-lalu diampunkan Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Siap memperbanyak istighfar? Paling tidak istighfar sehari 100 kali. Ini banyak orang istighfar selesai sholat cuman 3 kali. Itu pun cepatnya minta ampun. Paling tidak pelan. Astaghfirullahalazim. Betul? Oh, pendek betul. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih panjang lagi Pak Ustaz. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Namanya Sayyidul Istighfar. Kami tak hafal Pak Ustaz. Buka handphone www.google.com. Tinggal tulis Sayyidul Istighfar, pergi ke warnet, minta cetakkan print sama adik-adik di warnet, tempel di dekat tempat masak. Sambil masak sahur, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana, garamnya mesti jangan sampai salah, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika. Nanti pas masak berbuka begitu juga lagi, Allahumma anta rabbi. Insya Allah 10 hari puasa hafal Sayyidul Istighfar. Betul? Waktu buka baca sekali, waktu sahur baca sekali. Insya Allah Ustadz Somad sampai habis Ramadan tak hafal-hafal. Cabut, bakar, masukkan ke kopi, minum, insya Allah TBC. Yang hafal alhamdulillah, yang tak hafal insya Allah, yang udah berusaha tak juga hafal-hafal inna, apa pula innalillah. Kita sudah berusaha, tak bisa yang panjang, yang pendek. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mudah-mudahan yang selama ini belum mandi taubat, alhamdulillah otomatis malam nih mandi taubat. Kena hujan, basah semua mandi taubat. Habis itu sholat sunat taubat. Apa pula tauco? Usolli sunnatat taubat. Kalau bisa di depan tempat sholat itu hanya sajadah, dinding, tak ada apa-apa. Kalau ada banyak macam ini, pikiran kita berkecamuk. Allahu Akbar, subur betul lah putusi baunya. Allah, bukan cuman keratom dan sawit yang tumbuh, rupanya bunga-bunga pun tumbuh di atas pentas nih. Itu makanya sajadah kita itu polos aja, dinding itu polos. Jangan diletakkan di depan dinding tempat sembahyang tuh gambar bini. Allahu Akbar, cantik bini aku nih dulu. Sekarang nih ya Allah, lisut udah. Jangan. Mudah-mudahan sholat kita khusyuk insya Allah, amin.
Jadi ibadah yang pertama membalas nikmat Allah, tanah yang subur, danau terhampar, hutan yang luas, madu lebah, tanaman yang mahal. Cara mensyukurinya pertama dengan lisan. Lidah Pak Ustadz, atau serahlah mau lisan mau lidah. Yang penting bersyukur dengan lidah. Banyak-banyak membaca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak nampak pula. Titik ba udah 3. Titik nun tambah nampak tangan. Pak Ustadz, tak bisa saya lagi membaca Quran nih Pak Ustadz. Beli Quran yang besar sebesar pintu. Saya begitu dulu. Emak saya udah tua, umurnya 70 almarhumah. Waktu dia masih hidup aku susah membaca Quran nikmat. Saya belikan Quran besar, pakai rehal, ditengoknya, oh sedap Quran kau nih Masya Allah. Berapa harga Quran yang besar itu? 200.000. Berapa harga sendal orang putus bau? 500.000. Padahal guna sendal hanya menjaga kaki dari tai ayam. Padahal Quran inilah yang menyebabkan turunnya rahmat Allah ke Kapuas Hulu. Allahumma arhamna bil qari'ah. Kita tadi membaca Quran, suaranya Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semakin banyaklah para penghafal Quran di Putusi Bau insya Allah. Kepada Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad kami minta menandatangani prasasti penghafal Quran. Saya pun tanda tangan penghafal Quran Baitul Maqdis Putus Sibau. Saya tanya, di mana nih Pak? Di sana Pak Ustadz. Hebatnya Pak Wakil Bupati, Pak Wahyu, Ustadz Abdul Somad tak perlu dibawa jauh-jauh karena Bapak TNI Polri tak cukup untuk mengawal Ustadz Abdul Somad. Memangnya tidak aman Kapuas Hulu ini? Aman atau tidak Putus Sibau ini? Aman. Kalau memang aman, kenapa banyak Bapak TNI Polri mengawal Ustadz Abdul Somad? Karena orang Putus Sibau ini radikal, militan. Kalau sampai tak ada yang mengawal, habislah Ustadz Abdul Somad ini balik tak berbaju tak bercelana. Ditarik mereka semua, Ustadz. Apalagi yang menarik emak-emak garis keras. Silakan investasi ke Kapuas Hulu. Ini negeri yang aman, ini negeri yang damai, orangnya ramah-ramah, orangnya baik-baik. Betul? Ada makan sedap, ada sedap makan. Itu istilah Ustadz Luqmanul Hakim. Kalau makanan sedap, kita belum tentu sedap makan karena orangnya tak ramah. Tak ada disuruh diam aja. Cuman kita mau makan. Tapi di Putus Sibau makanannya sedap dan kita pun sedap makan, orangnya baik. Silakan Ustadz Somad, silakan Ustadz Somad. Jadi macam mana Ustadz Somad tadi makan? Sebelah kiri Pak Wakil Bupati, sebelah kanan Pak Wakil Gubernur, depan kiri Pak Ketua MUI, depan kanan Ustadz Luqmanul Hakim. Ikannya terhidang, makanannya sedap. Kalau mau dicari kekurangan cuman satu aja, mereka terlalu cepat berhenti. Jadi segan pula kita mau menambah. Ustadz Somad nih mau banyak makan. Badan Ustadz kenapa kurus? Saya nih kurus bukan karena tak makan, ini udah takdir Allah. Jadi ibu-ibu mau kurus mau gemuk, tak usah pentingkan cakap orang, yang penting apa pula yang penting? Kenyang. Yang penting sehat, bisa beribadah kepada Allah. Besok kalau ada orang yang ngejek, kamu ini kenapa gemuk, nanti suamimu menyangka kau ikan lumba-lumba. Kau ini kenapa besar kali macam kulkas. Tak usah balas, langsung aja. Sallallahu ala Muhammad. Yang punya handphonenya ada senternya, tolong nyalakan, hidupkan. Karena kamera dari atas, itu muncul kamera merah pula matanya. Tadi jauh, sekarang merah.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Amatikan lagi, takut nanti ada orang nelpon tak hidup pula. Kenapa tak angkat-angkat telepon? Aku sudah menelpon, telepon tak diangkat, WhatsApp tak dibalas, SMS tak dibalas. Gara-gara Ustadz Somad. Saya juga yang kena. Tapi insya Allah saudara saya ini semuanya baik-baik insya Allah. Man lazimal istighfar, siapa yang banyak-banyak beristighfar, janji Allah ada 3. Yang pertama, ja'alallahu lakum min kulli dhiqin makhraja. Kalau hatinya sempit, kalau hidupnya sempit, dilapangkan Allah Ta'ala. Amin. Wa min kulli hammin faraja. Kalau hatinya susah, kalau hidupnya susah, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala solusi dalam perjalanan hidupnya. Amin. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dikasih jalan, solusi, rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Mudah-mudahan dengan banyak istighfar Allah lepaskan kita dari segala masalah hidup insyaallah. Amin. Tidak ada hidup orang yang tak ada masalah. Ustadz Abdul Somad, kenapa Ustadz Somad ceramahnya di situ aja? Kenapa tak ke kanan, tak ke kiri? Saya tak bisa ke kanan ke kiri. Kenapa? Karena kabel ini pendek. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memperbanyak istighfar, mudah-mudahan semua dosa-dosa kita yang lalu diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisakah kita minta ampun sama Allah karena dosa kepada tetangga? Tak bisa. Ya Allah, ampunkan dosaku, aku sudah melarikan bini tetangga. Tak bisa. Ya Allah, ampunkan dosaku, aku sudah mengganggu laki tetangga. Doa apa itu? Doa pelakor. Tak bisa. Kalau kepada manusia mesti minta maaf, bukan minta nomor rekening. Minta maaf. Kau kapan minta maaf? Saya nanti minta maaf waktu Idul Fitri. Yakin betul malaikat maut datang setelah minal aidin wal faizin. Tak ada jaminan kita akan hidup besok pagi. Ada yang bisa menjamin dia hidup besok pagi? Tak ada. Saya pun tak jamin hidup besok pagi hidup. Kalau saya mati malam ini diputusi bau, jenazah saya tak perlu dibawa ke Pekanbaru. Kuburkanlah di Putusi Bau, karena semua ini saudara saya yang akan menziarahi saya. Kenapa Ustadz tak minta jenazahnya dibawa ke Pekanbaru? Tiket mahal. Dari Putusi Bau ke Pontianak, dari Pontianak ke Jakarta, dari Jakarta ke Pekanbaru. Bersatulah peti jenazah Ustadz Abdul Somad sama durian, sama ikan, sama daun ubi, sama daun keratom. Kata daun keratom, sama kita nih. Kata ikan arwana, apa beda aku sama kau Ustadz? Lebih baik aku dikubur di sini. Mau Bapak Ibu menziarahi kubur saya? La ilaha illallah. Maksud saya tadi waktu saya tanya, mau ziarah kalau bisa, jangan mati dulu Ustadz, begitulah. Ilaha illallah. Bisa kita ulang sekali lagi? Tak usah diulang, sakit hati udah. Apalah yang diharapkan kita hidup lama-lama nih?
makin lama hidup makin banyak dosa, betul? Apa pula betul? Ya Allah, kalau kau hidupkan kami besok pagi, tambahkan amal soleh. Kalau mati kami malam ini, buat kami berhenti dari dosa. Kalau mati saya malam ini, insya Allah besok pagi mata saya ini tak berdosa lagi. Betul? Apanya yang betul? Mati saya malam ini, mata saya ini esok pagi tak ada dosa lagi. Rupanya kalau Ustaz hidup esok masih ada dosa. Mata ini berdosa besok 3 kali. Kenapa? Waktu naik pesawat menengok rok pramugari. Padahal kita dah berjalan menunduk. Datang, assalamualaikum Ustaz. Nomor berapa? Kata dia. Tak mungkin kita nomor 3. Asal tengok sikit. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Kata Nabi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, la tatbi'in nazratan nazrata. Kalau terpandang tak apa-apa. Tapi kalau dipandang, maka kalau terpandang segera hentikan. Tak boleh. Maksudnya kalau terpandang hentikan, bukan kalau terpandang jangan berkedip. Mudah-mudahan Allah jaga mata kita semua insyaallah. Amin. Amal lisan sudah. Ara'aital ladzi yukadzibu. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Orang tak peduli kepada anak ya. Wala yahuddu ala ta'amil. Tak ada peduli kepada fakir miskin. Astaghfirullah, subhanallah, masya Allah, la ilaha illallah. Tetangga sebelah kelaparan. Pak, kami belum makan Pak. Astaghfirullah, kami belum makan Pak. Udah 2 hari tak makan Pak. Innalillah. Namun keluar, duit tak mau keluar. Zikirnya banyak, solawatnya banyak, istighfarnya banyak. Laisa bil mu'min. Dia tidak orang beriman. Kenapa? Karena tak peduli kepada tetangga. Amal yang kedua, kalau mau bersyukur kepada Allah, amal lisan, lidah, sudah. Amal yang kedua, amal harta. Siap bersedekah, siap berinfak, siap berwakaf. Allahu Akbar. Takbir. Kenapa Ustaz bertakbir? Karena setan udah mulai datang. Jangan kau bersedekah, bagus beli mobil baru. Jangan kau bersedekah, bagus beli rumah baru. Jangan kau bersedekah, bagus bini baru. Kalau mati, rumah tinggal. Betul? Rumah yang besar tinggal. Mobil yang besar tinggal. Bini yang besar. Apa yang akan kita bawa menghadap Allah? Kalau pernah kita kasih 2-3 sak semen batu bata kerikil membangun pesantren, anak menghafal Quran, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Ustaz Somad udah banyak ceramah di mana-mana. Baru diputusi bau nilah sampai sorbannya 3 lapis. Selapis dari Pak Wakil Bupati, selapis dari Ustadz Indra dari Mu'alab, 1 lapis pula lagi. Ini kalau sampai 3 hari mau 10 lapis. Begini berceramah saking berat. Ini menunjukkan orang putusi bau suka bersedekah. Ada orang kalau sudah cerita tentang solawat suka, istighfar suka, zikir suka. Tapi kalau udah cerita sedekah langsung naik darah tingginya. Saya Pak Ustadz istighfar 1000 kali sehari siap. La ilaha illallah siap. Tapi kalau udah sedekah Pak Ustadz, oh sempit. Dompet saya hilang Pak Ustadz. Setiap ada penggalangan dana lupa bawa dompet. Rupanya akhirnya datang malaikat maut. Mati juga. Yang pelit mati, yang dermawan mati.
mati. Yang kaya mati, yang miskin lebih cepat. Semua kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita bantu ini, insya Allah, saya yakin dan percaya orang-orang Putus Sibau ini dermawan. Tidak akan ada anak yatim yang tidak bisa berbuka puasa. Semuanya tersantuni insya Allah. Amin. 1.000 sehari. Berapa sehari? 1.000 rupiah. Kalau 1.000 rupiah sehari, sebulan berapa? 25.000. Loh, kok 25? Tanggal merah nggak dihitung, guys. Hanya 25.000 sebulan kita sudah menyantuni anak yatim, fakir miskin, pondok pesantren. 600.000 orang pondok pesantren se-Indonesia dari Aceh sampai Papua tersantuni. Tak lagi ada anak santri yang tak sarapan, tak ada anak yatim yang tak makan, tak ada pesantren yang kelaparan. Dari mana duitnya? Dari masyarakat. Siapa yang mengutipnya? Bajunya Paskas, pasukan amal soleh. Di mana pusatnya? Pusatnya bukan di Riau, pusatnya bukan di Bandung, bukan di Jakarta, bukan di Surabaya. Pusatnya di Pontianak, Kalimantan Barat. Allahu Akbar. Siap mendukung program ini kalau datang ke Putus Sibau. Kalau ada yang mengetuk rumah nanti minta duit 1.000 dikasih. Mereka tak digaji, mereka relawan. Assalamualaikum. Kenapa tak ada nih? Assalamualaikum. Buka pintu, nampak dia memikul beras. Siapa dia? Pak Wahyu, wakil bupati. Beliau, bagaimana doa Pak Wabub sehingga datang Ustadz Lukmanul Hakim membawa Ustadz Somad kemari? Apa doa Pak Wabub? Apakah waktu tahajud malam? Apakah waktu witir? Apakah waktu sujud terakhir? Apa kata beliau? Saya berdoa Ustadz Lukman membawa Ustadz Somad ke Putus Sibau, waktu memikul beras membawa untuk fakir miskin. Beliau sendiri yang memikul berasnya, dibawakannya fakir miskin. Saya datang ke rumah beliau, di mana-mana kalau saya ceramah singgah ke rumah bupati, gubernur, wali kota, biasanya steril itu dikawal. Ini rumah tuh macam dapur umum. Ramai semua orang datang, semua boleh masuk. Saya bilang kalau begini padatnya apa gunanya Pak TNI Polri dengan Satpol PP ini banyak mengawal? Kenapa bebas masuk? Memang begini kami di sini Pak Ustadz, tak ada main kawal-kawal, bebas aja. Yang penting atar ustadz-ustadz selamat. Saya tak masalah orang banyak, cuman senyum ini sampai kebas muka saya. Ya Allah, berikanlah balasan kebaikan untuk orang Putus Sibau yang baik-baik ini ya Allah. Yang sudah bersedekah untuk anak yatim fakir miskin, limpahkan rezekinya ya Allah. Jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Yang pelit-pelit biarkan lakinya dilarikan pelakor ya Allah. Jangan diaminkan. Berikan hidayah. Apa beda wakaf dengan infak? Kalau wakaf itu mesti ada 4. Tanah yang diwakafkan, orang yang berwakaf, orang yang menerima wakaf, ada ijab dan Aku wakafkan tanah ini seluas 3 hektar di Putus Sibau sebagai markas kapal Munzalan supaya beras terkumpul fakir miskin tunai. Sah? Alhamdulillah. Dapat tanah 3 hektar di Putus Sibau, langsung cek ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Assalamualaikum Pak Kepala BPN. Waalaikumsalam. Tolong cek tanah ini Pak. Cek. Oh, ini tanah bermasalah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini katanya tanah bermasalah. Kenapa diwakafkan? Karena bermasalah, itu maka kuwakafkan.
Ini tidak terjadi di Putus Sibau. Ini terjadi di tempat lain. Di mana tuh Pak Ustadz? Tak boleh sebutkan tempatnya. Menjaga kode etik jurnalistik. Apa beda wakaf dengan zakat? Kalau zakat itu wajib. Setiap kita punya pendapatan 85 gram emas, 1 gram emas. 1 gram emas itu sekarang sekitar 1 juta berapa gitu. Tapi karena kita udah lama kenal, 1 juta aja lah. 85 gram kali 1 juta, 85 juta. Jadi Bapak Ibu yang berpendapatan selama 1 tahun 85 juta, kena zakat 2,5%. Dari keraton 100 juta, dari madu 100 juta, ikan toman 100 juta, sawit 100 juta, ikan lais 100 juta, ikan udang dapatlah 1 tahun 1 miliar. Amin. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Amin. Jika zakatnya 2,5%, seorang pengusaha bisnismen di Putus Sibau pendapatannya setahun 1 miliar, berapakah zakatnya setahun? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh. Kalau 1 juta 25.000, kalau 10 juta 250.000, kalau 100 juta 2,5 juta, kalau 1 miliar 25 juta. Banyak. Mana banyak? Nikmat yang diberikan Allah lebih banyak. 2,5%. Kemana dibayarkan? Insya Allah akan dibukakan. Ada Basnas. Kita tak berkelahi, tak berebut dengan Basnas. Tapi kapal Munzalan punya lembaga zakat, juga mengikut Basnas, memotivasi. Kalau kita sendiri bayar zakat, macam 1 lidi. 1 lidi tak bisa buat apa-apa. Tapi kalau lidi diikat menjadi sapu lidi, jangankan membuang sampah, memukul pencuri pun mati. Betul? Maka kita kumpulkan semua duit-duit kita, siap membayar ke lembaga zakat. Alhamdulillah. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sodakoh Pak Ustadz, sodakoh itu tak perlu pakai duit. Senyum pun sodakoh. Kata Nabi, tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sodakoh. Maka nanti kalau paskas datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ada duit, kasih duit. Ada beras, kasih beras. Kalau tak ada, bukakan pintu. Tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Sudahlah tak mengasih duit, tidak mewakafkan tanah, tidak memberi beras, sedekah tak mau, wakaf tak mau, senyum pun tak mau, muka macam jeruk purut dipijak gajah, dilanggar traktor. Mengasih masjid tak mau, mengasih tanah tak mau, memberi support tak mau, memotivasi tak mau, senyum tak mau. Tapi bangunan sudah selesai, petantang petenteng. Ini kenapa tiangnya miring? Ini nampaknya semennya kurang. Kalau ada orang macam ini jangan marah-marah, antukkan aja kepalanya ke tiang. Jangan. Doakan supaya dapat hidayah. Allahumma di qaumi, berikan hidayah fa innahum la ya'lamun. Mereka buat salah karena tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna
ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan yang sudah berimpak, berwakaf, bersedekah dilipat gandakan Allah hartanya insyaallah. Dicari duit, pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Akhirnya masuk rumah sakit, diperiksa dokter spesialis. Mohon maaf Pak, Bapak sudah kena penyakit mah akut. Gara-gara terlambat makan, gara-gara tidak makan, gara-gara tak mau makan, karena sibuk cari makan. Aneh tak manusia nih? Sibuk cari makan sampai tak makan pagi, sibuk cari makan sampai tak makan siang, sibuk cari makan sampai tak makan malam. Akhirnya kena penyakit, ususnya bolong, tak bisa puasa. Kemana-mana bawa tas laptop, isinya roti gandum. Karena kalau terlambat makan, usus tubuh putar. Udahlah, akhirnya mengunyah terus, tidur pun mengunyah. Mudah-mudahan yang kena penyakit disehatkan Allah. Saya ceramah di satu tempat, datang Pak Kemenak, makan sama saya. Ustadz Somad, kalau makan jangan tahan-tahan, makan aja Pak Ustadz, jangan takut. Siapa yang bilang takut Pak Kemenak? Saya tak takut. Tapi katanya Ustadz udah ada pantangan, saya cuma pantang satu Pak Kemenak. Apa itu? Pantang dekat, habis. Saya tak pernah saya tahan makan, semua saya makan. Ada orang takut makan kambing. Kau kenapa tak datang akikah? Saya takut Pak Ustadz, jangankan makan kambing, menengok kambing pun dah naik darah tinggi saya. Apa ditakutkan? Baca doanya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ku sebut nama Allah yang di bumi, yang di langit, tak ada satupun yang bisa membuat sakit dan memudaratkan. Makan aja. Ada durian, makan. Ada daging, makan. Ada kambing, makan. Ada gula, minum. Nanti kalau sakit Pak Ustadz, aku tak tanggung jawab. Yang penting jangan banyak yang banyak-banyak, sikit aja. Nabi itu makannya sikit. Kalau kita sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Sambil nonton TV makan, iklan makan, dunia dalam berita makan, tidur makan, menguap masuk makan. Ya Allah, sehatkanlah semua saudara-saudaraku nih ya Allah. Mudah-mudahan nuan-nuan semua sehat insya Allah. Amin. Nanti saya balik ke rumah, saya bilang sama istri saya, apa kabar Nuan? Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pertama kali datang ke Putus Sibau, pertama kali. Rasa-rasanya kita macam udah lama jumpa. Kita jamaah Ustadz aja yang so akrab. Kami selalu menengok Ustadz. Sebelum tidur saya bukan nengok laki saya, nengok Ustadz. Tengok handphone. Kami selalu dengar ceramah Ustadz. Kami datang nih cuma nak nengok Ustadz sama tak macam yang di handphone tuh. Tengok, oh rupanya lebih ganteng. Kalau ada yang menengok saya malam nih lebih putih, itu kena lampu terang. Kenapa kalau Ustadz Somad ceramah lampunya dibuat terang? Biar supaya nampak putih di kamera. Kamera banyak nih ha. 1, 2, 3, 4. Ada yang pakai tiang besi, ada yang pakai tiang tangan. Mudah-mudahan kamera ini hidup. Amin. Nanti share ke mana semua. Tapi kami tak bisa merekam semua Pak Ustadz. Kami tak ingat apa yang Ustadz ceramahkan malam ini. Jangankan Bapak Ibu, saya pun tak ingat. Tapi insya Allah kita akan diingatkan oleh channel YouTube.
Kita ulang-ulang balik, kita tonton balik. Allah menolong kita semua insyaallah. Amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pertolongan Allah itu turun dengan banyak bersedekah. Makanya di kampung kami kalau mau bulan puasa, undangan makan itu dulu waktu saya sekolah di pesantren, undangan makan pagi, undangan makan siang, undangan makan malam. Di pesantren tak pernah memasak, undangan makan menyambut bulan puasa. Di Putus Sibau nyambut puasa begitu juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil. Undang tetangga, kawan, sahabat semua, masakkan ikan, masakkan gulai, masakkan semua, masakkan sawi, masakkan semua. Lalu setelah itu minta maaf kepada tetangga, para kawan, sahabat, jiran, tetangga, kawan sekantor semua. Selama kita bertetangga, berkawan banyak silap salah. Ini mau memasuki bulan suci Ramadan, maukah kalian memaafkan silap salah saya? Karena mereka udah kenyang semua. Mau. Jangan malu minta maaf. Banyak pun amal kita, kalau dosa kita banyak tidak dimaafkan orang, pahala-pahala ini akan terbang semua. Dengan bersilaturahim malam ini sekaligus Isra Mi'raj, sekaligus menyambut bulan suci Ramadan, sekaligus bersilaturahim. Pulang dari majlis tabligh akbar Putus Sibau, lepaslah kita dari dosa-dosa insyaallah. Tapi utang tak lepas. Ustadz, saya ini punya utang. Utang itu ada limit batas waktunya. Kapan membayarnya? Makanya kalau ada perjanjian utang piutang, surat Al-Baqarah ayat paling panjang, satu halaman 282. Ayat paling panjang tentang hutang. Idza tadayantum, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalim musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulislah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya mau minjam uang Pak Haji. Kapan bayarnya? Bulan Mei insyaallah. Tahun berapa? Jelas. Ini banyak. Bulan berapa? Bulan Mei. Tahunnya? Maybe yes, maybe no. Tak bisa. Saya mau bayar nanti insya Allah tanggal 31 Desember tahun 2023. Sampai Desember 23 maka lunasilah. Mudah-mudahan yang dililit utang dibukakan Allah pintu rezekinya, lunas insya Allah. Amin. Shadaqatus sirri tadfa'ul bala. Bersedekah menjauhkan dari bala. Maka ada istilah sedekah tolak 7 amal harta: zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Kita ulang sekali lagi. 7 amal harta: zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Nah, itu enaknya kalau kita ramai-ramai. Kalaupun tak hafal, nampak macam hafal, gerakkan aja mulut. Zakat alhamdulillah sudah dibayar 2,5%, 25 juta, karena duitnya 1 miliar. Amin. Seandainya 100 juta, 2,5 juta. Tapi saya kan tak tahu berapa duit yang ada di kantong bapak ibu di rekening. Disimpan duit dalam laci, lacinya dikunci. Lacinya dalam lemari, lemarinya dikunci. Lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci. Kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci. Rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci. Kebakaran. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Semua berubah menjadi debu. Debu berubah menjadi angin. Dihembus, hilang, tak berkesan sama sekali. Yang kekal abadi hanya sodakoh, bukan somat. Ya Allah, jamaah yang belum terbuka pintu hatinya, bukakanlah hatinya untuk bersodakoh ya Allah. Amin.
Kalau belum juga dibukakan pintu hatinya sesudah kami doakan ramai-ramai. Bukakan pintu liang lahat ya Allah. Jangan aminkan. Nanti kalau dia mati dia tak sempat membayar zakat. Kamu pernah bayar zakat? Oh saya bayar zakat ini tiap tahun Pak Ustadz. Tiap tahun bayar zakat? Tiap tahun. Tak pernah absen, tak pernah absen. Berapa zakatmu? 2,5 kilo beras Pak Ustadz. Itu zakat fitrah besti. Kalau zakat fitrah semua orang membayar. Kita ada zakat pendapatan, ada zakat perniagaan, ada zakat tabungan. Maka insya Allah kalau sudah ada orang sedekah, tapi tak pernah berzakat. Zakat itu wajib, sedangkan sedekah itu Orang yang bersedekah tapi tak pernah berzakat itu sama dengan sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat qabliyah, sholat ba'diyah. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, jumat tak pernah datang. Pas ditanya, kok tak pernah sholat jumat? Yang penting sholat duha. Kok tak pernah sholat subuh? Yang penting sholat tahajud. Mana bisa? Ada tiangnya. Ini pentas ini bisa tegak berdiri karena tiang yang kokoh. As-salatu imaduddin. Tiangnya adalah salat. Dan salat selalu disandingkan dengan zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakah. Kota apa itu Ustaz? Bisa maju, saya mau tengok. Infak pengembangan dakwah, gerakan infak beras Kapuas Hulu, Paskas Pasukan Amal Soleh, GIB gerakan infak beras, Masjid Kapal Munzalan. Ini kotak ini banyak apa sedikit? Banyak. Mainkan. Kalau bisa jangan cuma di bawah, ini dulu karena banyak ikan-ikan besar di sini. Ada ikan paus, ada ikan toman, ada ikan macam-macam. Tala'al badaru alaina min saniyatil wada wajabas syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal sufina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Saya tengok kotak itu tadi lubangnya besar, artinya cincin masuk, rantai masuk, gelang masuk, subang masuk, anting masuk, gelang kaki masuk, gelang tangan masuk, giginya kalau ada emas masuk dalam. Untuk apa dibawa banyak-banyak? Ini ada orang kalau pergi undangan 1/2 kilo. Cincin 3. Bertanya, ini rendang ya? Ibu punya gelang, punya cincin, punya rantai, punya subang, punya anting, gelang tangan, gelang kaki, gigi emas, mati. Emas itu diambil oleh bapak. Untuk modal usaha. Ibu ini suuzon aja. Modal usaha, buka kebun sawit, buka ternak ikan. Setelah beruntung baru dia kawin lagi. Mudah-mudahan ibu yang bersedekah panjang umur, yang tak bersedekah cepat mati. Jangan, mana boleh doakan begitu. Ada doa malaikat untuk orang yang bersedekah. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasihlah dia ganti ya Allah. Bagaimana dengan orang yang tak mau bersedekah? Namanya pelit, bin bakhil, bin medit, bin kedekut, bin seterusnya. Bagaimana dengan orang yang tak mau bersedekah? Allah adil, dikirimnya juga malaikat. Apa kata malaikat itu mendoakan?
Allahumma ati mumsikan talafa, orang yang tak mau bersedekah binasakan dia ya Allah. Bukan doa saya, doa malaikat yang makbul, tak mungkin ditolak Allah karena dia tak melakukan perbuatan maksiat. Mudah-mudahan Kapuas Hulu dijauhkan Allah dari malapetaka, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari LGBT, dijauhkan dari maksiat, dijauhkan dari riba, barokah sodakoh kita semua insyaallah, amin. Kalau bapak bukan penghafal Quran, ibu bukan ustazah, tapi ingin dapat amal jariah mengalir, maka bantulah sedekah untuk anak pesantren makan penghafal Quran. Makannya dari beras bapak ibu, dikumpulkan oleh Paskas, gerakan infak beras. Ibu tidak penghafal Quran, bapak bukan ustazah, tapi anak-anak ini menghafal Quran pagi, petang, siang dan malam 30 juz, dia jadi ustazah, dia punya murid, sampai hari kiamat bapak ibu akan dapat amal jariah, amin. Kalau kita bukan ulama, ingin dapat pahala macam ulama, kita support pesantren, kita support gerakan mu'alaf, maka insya Allah walaupun tak ceramah, tak khutbah, tak kultum, tak tablik akbar, dapat pahala macam mereka insya Allah, amin. Luar biasa Kapuas Hulu, luar biasa Putusi Bau ini. Bukan maka saya tak ada ceramah tentang jilbab tadi, tak ada saya bilang tutup aurat, pakai jilbab, tak ada dari tadi. Kenapa? Karena di Putusi Bau ini bukan cuman orangnya pakai jilbab, sound system pun pakai jilbab. Allahu Akbar, luar biasa. Mana ada saya ceramah dari tadi? Kadang di tempat lain saya ceramah menutup aurat, rambut mesti ditutup. Apalagi di Putusi Bau diceramahkan, sound system aja ditutup mereka. Takut mereka auratnya terbuka kena hujan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. 5.000 penghafal Quran dari Kalimantan Barat. Allahu Akbar. Saya sudah ikut wisuda 2 kali. Tahun lalu wisuda, kemarin wisuda di kantor gubernur bersama Bapak Gubernur, bersama Bapak Wakil Gubernur, mewisuda anak-anak penghafal Quran. Ternyata penghafal Quran terbanyak dari Kalimantan Barat. Allahu Akbar. Target 5.000, yang sekarang menghafal 7.500, lebih dari target. Dengan penghafal Quran inilah akan turun rahmat Allah ke negeri ini insya Allah, amin ya rabbal. Makanannya bagus, danaunya bagus, alamnya cantik, rezekinya banyak. Tapi kalau kita kelahi, cakar-cakaran, bertengkar, musuhan, hancur negeri ini. Betul? Siap jaga persatuan? Apa kata Pak Wakil Bupati? Selama beliau menjabat, paling banyak ormas-ormas ikut musyawarah adalah pada saat mau tablik akbar hari ini. Allahu Akbar. Yang muslim, yang non muslim, hidup bertetangga, hidup berkawan. Andai kau bukan saudaraku satu akidah, andai kau tidak Islam, andai kau bukan muslim, engkau tetap saudaraku dalam bingkai negara kesatuan Republik
Indonesia. Betul yang saya sampaikan nih, betul yang saya cakapkan ini. Saya bertetangga samping rumah dengan saudara saya, orang Batak, tidak Islam. Sampai hari ini masih tetap kirim-kiriman WA, masih tetap kiriman hadiah, masih tetap bersambung silaturahim. Saya balik ke kampung, datang ke rumah beliau, beliau berkunjung-kunjungan. Masalah makan, masalah bertetangga, masalah ibadah. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum. Kita tak perlu mengajak saudara kita itu ikut sholat Jumat ke kita. Kalau memang kau toleransi, ikut sholat Jumat sama kami. Jangan ajak dia sholat Jumat, nanti kita malu sendiri, betul? Habis sholat Jumat selopnya hilang. Dan kita tak perlu ikut ritual ibadah, karena kita mungkin tak tahu bacaannya. Dan yang kita sembah berbeda. Kita mengatakan la ilaha illallah, tapi kita tetap bersaudara. Apakah orang Jawa kalau dia masuk Islam keluar dari Jawa? Tidak, sukunya tetap Jawa, agamanya Islam. Apakah orang Batak kalau dia masuk Islam lalu dia keluar dari sukunya? Tidak, dia tetap Batak, tapi dia Batak Muslim. Apakah saudara kita Dayak kalau dia masuk Islam keluar dari sukunya? Tidak, tapi dia sebagai seorang bersaudara. Ada acara nikah, datang. Semoga selamat menempuh hidup baru, punya keturunan yang baik-baik. Diajaknya kita makan. Kalau di tempat saya ada 2 tenda. Tenda untuk muslim, tenda yang tak muslim. Bagi kita yang muslim makanan halal, ya makannya di sini. Ada kawan yang dipindah, ajak dia. Enggak, aku sini, itu bukan makanan kita. Aku makan kuahnya aja sedikit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa in jahadaka, seandainya kau masuk Islam, ayahmu tak Islam, emakmu tak Islam. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun. Ayahmu tak Islam, emakmu tak Islam, diajaknya engkau mensyirikkan, diajaknya engkau murtad. Fala tuti'huma, jangan ikut. Tapi Islam tidak menyuruh durhaka. Ayatnya belum titik, lanjutkan ayatnya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap berbakti kepada orang tua, tetap datang, tetap cium tangan. Apakah boleh mengasih hadiah? Boleh. Datang Asma masuk Islam, emaknya tak Islam. Datang emaknya mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, emakku datang, afa asiluha, boleh aku silaturahim dengan emakku yang tak Islam? Kata Nabi, siliha, silakan sambung silaturahim. Boleh bersilaturahim dengan saudara kita yang tak Islam? Boleh, dianjurkan. Afa utiha, boleh aku beri dia hadiah hari raya kurban, banyak daging, boleh kasih hadiah? Boleh, dengan syarat kurban bukan kurban wajib. Kurban wajib tak boleh. Kurban wajib itu yang mana Pak Ustadz? Kurban nazar. Aku bernazar kalau anakku lulus PNS aku berkurban ya Allah, tapi kalau tak lulus sampai mati tak berkurban. Itu tak boleh, tutup fakir miskin aja. Tapi kalau kurban sunat boleh dibagi kepada tetangga kita. Begitulah ajaran Islam. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau tetanggamu, kawan sekantormu, orang sekampung denganmu, mereka tidak memerangimu, walam yukhrijukum min diyarikum, mereka tidak mengusirmu, mereka tidak memerangimu, mereka tak melarangmu ibadah, antabarruhum, maka kau boleh berbuat baik pada mereka, berkirim makanan, bersilaturahim, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil. Jangan karena beda agama tidak adil. Orang yang tidak adil adalah orang zalim. Jangan sampai jadi orang zalim. Jadi kepala, jadi direktur, jadi pemimpin, ada beda agama, ditekan, diskriminasi. Apa kata Allah?
La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kebencian membuat kalian tidak bersikap adil. I'dilu, bersikap adil. Wa aqrabu littaqwa, keadilan mendekatkan kepada takwa. Jangan ajarkan orang putus sibau untuk hidup bertetangga, untuk hidup bertoleransi, karena ratusan tahun mereka sudah bisa hidup bersama. Betul? Siap jaga NKRI, siap jaga Kapuas Hulu, siap jaga Kalimantan Barat, siap jaga negara kita, siap jaga ulama, siap jaga habaib. Takbir. Ada jilbabnya warna hijau, ada warna biru, ada warna merah, ada warna pink, ada grup-grup pengajian dengan warna-warni, inilah menjadi indah. Betul? Mudah-mudahan grup pengajian yang belum lunas jilbabnya segera lunas. Ustadz Somad ini, kami tak sama macam kampung Ustadz. Kami di sini banyak duit. Betul? Apa bukti orang putus sibau banyak duit? Tonase impak berasnya berpuluh-puluh beratus ton di masa akan datang. Amin. Jawa Barat, bumi Pasundan, bumi Sunda, Bandung, Bogor, Jawa Barat, sekitarnya berapa mampu mengumpulkan beras melalui Paskas? 150 ton. Allahu Akbar. Putus sibau insya Allah sampai ke tingkat itu juga insya Allah. Amin. Dari bunyi aminnya macam lemas. Amin. Wah, marah nampaknya nih. Serba salah sama Ustadz Somad ini. Suara kita pelan dia bilang lemas, suara kita kuat dia bilang marah. Macam mana lagi nih Pak Ustadz? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada yang mengatakan Abdul Somad itu lebih mulia, dia dikasih bunga-bunga, dia di atas pentas, dia pakai karpet, karpetnya 2 lapis, dia pakai kursi. Salah saudaraku, kita sama-sama berdiri. Kalau engkau di sana berdiri, aku pun berdiri juga di sini. Cuman bedanya, saudaraku nuan-nuan berdiri diam aja. Saya sambil bercakap. Siapa yang paling mulia di antara kita? Bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak hartanya. Harta hilang, jabatan melayang, paling lama 2 periode. Itu pun kalau tak datang KPK. Yang kaya mati dari tanah, berjalan di atas tanah, masuk ke lubang tanah. Kalau mati dimakan cacing. Bukan kata saya. Apa yang disombongkan? Apa yang diangkuhkan? Bunga, harum semerbak, mekar cantik dan indah. Sampai masanya dia akan layu, kering, mati. Tumbuh bunga yang baru. Bunga yang tak layu cuman bunga ini, karena bunga plastik. Ibadah yang pertama ibadah lisan. Ibadah yang kedua ibadah harta. Yang terakhir ibadah yang ketiga adalah ibadah hati. Ibadah hati. Apa itu? Ibadah hati adalah sabar. Apakah Bapak Ibu sabar? Datang hujan, sabar. Datang panas, sabar. Ceramah lama, beda-beda tipis antara sabar sama tak bisa keluar. Kau tadi ceramah Ustaz, terus kenapa diam? Habis itu mau ngapain lagi? Mau pulang belum tentu bisa bergerak. Motor kita pun parkir sana. Aku udah terbayang helm itu udah basah. Ada anak muda jalan-jalan di pasar, jalan-jalan di toko, jumpa cewek cantik. Dilemparkannya lah nomor handphonenya. Cewek cantik tadi pula melemparkan nomor handphone. Datang anak muda tadi, diambilnya nomor handphone itu, disobeknya. Apa kata dia? Aku takut kepada Allah. Pulang dia ke rumah, cerita sama kawannya. Bro, aku tadi jumpa kawan. Di mana? Di pasar. Cantik, dikasihnya nomor. Terus mana nomornya? Kubuang. Orang ini dalam Islam disebut orang yang sabar. Sabar hatinya, tidak melakukan perbuatan maksiat.
kata kawannya, bodoh. Kesempatan tak datang, mungkin itu doa yang kau dikabulkan Allah. La ilaha illallah. Ini tadi hari apa tadi? Hari Ahad. Libur kan? Hari libur mestinya malam ini duduk santai di rumah, nonton TV, nongko-kongko, ketawa-ketawa dengan kawan. Datang kemari, beralaskan tanah, basah, hujan dari atas, mau mendengar tausiah. Ini orang sabar. Tapi orang yang tak paham mengatakan bodoh. Ngapain kau ikut pengajian Abdul Somad? Kan bisa streaming dari rumah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan orang-orang yang sabar ini diberikan balasan yang paling sempurna di surga. Bukan kata saya, yang mengatakan itu Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar balasannya bighairi hisab. Tak bisa dihitung balasannya, tak bisa dikira. Mati kalkulator, error, hang laptop, menghitung balasan orang yang sabar. Tapi jangan pulang dari pengajian ini semuanya sabar. Pak Haji, anak Pak Haji dibonceng orang tadi saya tengok di pasar, sabar. Bini Pak Haji dilarikan orang, sabar. Itu bukan sabar. Apa namanya itu? Kesambat. Islam ini tidak menghilangkan marah. Kalau ada orang istrinya dilarikan orang, apakah dia sabar atau marah? Marah. Tapi karena marah itu karena perbuatan maksiat dan dosa. Marah itu di mana letaknya? Di sini. Sabar itu di mana letaknya? Di sini. Zikir itu di mana letaknya? Di sini. Jantung sebelah kiri berdegup, berdetak. Pegang, berdegup, berdetak, 2 jari di bawah. Kalau orang yang jantungnya sehat normal begitu. Tapi kalau yang lagi jatuh tempo sama jatuh hutang, mudah-mudahan Allah menenangkan hati kita semua. Ala bidzikrillah, dengan banyak mengingat Allah, tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Dari mana tenang itu datang? Huwallazi anzalas sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Ini yang hadir ini semua ada iman dalam hatinya, sirami dengan ilmu, jangan sampai dia mati, berbuah dengan amal, dijaga dengan ikhlas. Iman yang ada dalam hati disiram dengan pengajian, disiram dengan tausiah, disiram dengan kultum, berbuah dalam amal soleh, infak beras, wakaf, sholat, puasa, zikir, istighfar, sholawat. Jaga dengan ikhlas supaya amal kita tidak hilang di hadapan Allah. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan malam ini menjadi bekal menghadap Allah insyaallah. Amin ya rabbal. Tadi saya sampaikan tausiah jam 8 kurang 10, sekarang sudah jam 9 lewat 10, berarti saya sudah berdiri selama 100 menit. 60, 70, 80 menit berdiri. Walaupun tak menengok jam, saya sudah tahu itu 80. Terasa dari kesemutannya. Saya dari tadi ceramah mata saya tajam, memandang ke kanan, menengok ke depan, memandang ke kiri, memandang ke belakang. Yang saya tengok berapa yang udah menguap. Memang di mana-mana saya ceramah 60 menit, tapi kalau saya tengok ada 2 orang menguap, berhenti saya. Dari tadi saya tengok tak ada satupun yang menguap. Jamaahnya tahan, kena hujan, berdiri di rumput, tahan kuat. Saya pula yang tak tahan. Tadi dari Pontianak istirahat sejenak, tausiah, besok subuh kita jumpa di Masjid Agung. Kabarnya malam ini banyak yang tak pulang dengan iktikaf di masjid. Kalau nanti iktikaf di masjid, tolong tidurnya telentang.
Jangan telungkup. Karena kalau telungkup keluar air liur di tempat sujud. Besok orang sholat pas pula hidungnya di situ. Ditahannya napas. Allahu Akbar. Kalau telentang air liur masuk ke dalam. Saya nih Pak Ustadz, telentang pun ngences juga. Sebelum ke masjid, singgah ke supermarket, beli pampers. Insya Allah dapat pahala iktikaf, insya Allah. Kita doakan Bapak TNI, Polri, Satpol PP yang bersusah payah mengawal acara ini. Orang-orang yang sudah berjasa, tak disebutkan namanya satu persatu, tak ditampilkan ke depan. Sampai Pak Wakil Bupati pun tak ada sambutan. Sampai Pak Wakil Gubernur pun tak ada sambutan. Ketua DPRD, DPD tak ada sambutan. Di tempat lain kadang sambutan-sambutan macam lomba pidato. Jam 12 malam barulah berikut ini mari kita dengarkan tausiah akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Jamaah pun udah gini semua. Ustadz Somad pun langsung Bismika Allahumma ahya wa amun. Diputusi bau, wakil bupati pun tak ada sambutan. Jadi protokol pula dia. Berikut ini mari kita panggilkan Ustadz Abdul Somad. Saya bingung, berubah pula jadi protokol, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kenapa Ustaz sikit-sikit Allahu Akbar? Karena dalam hati kita itu, dalam hati merasa dipuji. Kau paling hebat Abdul Somad, kau Profesor Abdul Somad, kau Ustaz Abdul Somad, kau tinggi Abdul Somad. Maka untuk menghilangkan itu dalam hati katakan Allahu Akbar. Besok kalau ada orang memuji ibu, suami ibu itu Masya Allah, Allahu Akbar. Anak ibu Masya Allah ya, Allahu Akbar. Jangan kalau dipuji, anaknya cantik ya, siapa dulu mamanya? Balikkan kepada Allah. Karena kita nih datang setan berbisik, alladzi waswisu fi sudurin nas. Di sini dia berbisik. Siapa yang berbisik? Dua, minal jinnati wan nas. Kalau yang berbisik nas, manusia berbisik, jin berbisik, kita bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Tapi kalau yang berbisik ini kawan kita, kau hebat, kau mantap, kita bacakan ayat kursi. Allah, dia lebih hafal lagi. Kita bacakan ayat kursi, dia Yasin. Allahu la ilaha illa huwal qayyum, dibalas Yasin. Mati kartu kita. Mudah-mudahan dengan istiqomah Allah menjaga kita semua. Pemimpin-pemimpin kita adil dan amanah. Kerukunan kita antar umat beragama, antar organisasi sosial kemasyarakatan, menjaga kerukunan kebersamaan. Allah jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Keluarga sakinah mawaddah warahmah ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang ada di Putusi Bau ini ya Allah. Berkahi Kapuas Hulu ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Kapuas Hulu, jadikan Kalimantan Barat, jadikan negara kesatuan Republik Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina. Selamatkan negeri kami dari narkoba, selamatkan dari LGBT, selamatkan dari korupsi, selamatkan dari perbuatan zina, selamatkan dari kekacauan. Jadikan negeri kami ini aman. Allah marzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fi. Berikan kami rezeki yang halal, rezeki yang barakah, supaya kami dapat berwakaf, berinfak dan bersedekah.
Allahumma sahih ajsadana, sehatkan badan kami, wa qawwi imanana, kuatkan iman kami. La tada' lana dzamban illa ghafarta, pulang kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita, tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridon illa syafaita, yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta, yang meninggal dunia curahkan rahmatmu, kasih sayangmu, lapangkan kuburnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wala raghiban illa anjabta, yang belum punya keturunan berikan anak-anak soleh solehah. Wala aziban illa zawajta, yang belum berjodoh jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala musafiran illa wasalta, yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha walana fiha salah, hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami, engkau ridha, illa qadaitaha wa yassartaha, tunaikan dan mudahkanlah ya Allah. Allahumma wafiq ulati umurina, pemimpin-pemimpin kami, jadikan hati mereka takut kepadamu ya Allah, jadikan mereka amanah ya Allah, jadikan pekerjaan mereka kerjakan dengan ikhlas menjadi amal ibadah ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ini, wali man syarakana, yang tak dapat hadir namun tetap mengikuti pengajian ini ya Allah. Wafaqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami, luruskan hati kami, waj'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang berkata lurus, berpikir lurus, bertindak lurus. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin, bukakan pintu kebaikan, bukakan pintu perdamaian antara kami dengan umat bangsa kami, engkaulah sebaik-baik pembuka keselamatan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Dosa kami banyak, Rabbana zalamna anfusana, kalau engkau tidak mengampuni merahmati kami, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, kami tak ada apa-apanya di hadapanmu ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna, engkau maha kasih dan sayang, sayangi kami, ampunkan dosa kami, tutup segala aib cacat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan, pulang dengan tenang, jaga ketertiban, jaga kebersihan. Jumpa besok subuh insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya tausiah oleh Tuan Guru Profesor Haji Abdul Somad LC DESA PhD, maka berakhirlah seluruh rangkaian tablik akbar malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.